Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, and share ke media sosial lainnya agar saudara mendapat konten-konten yang terbaru dari channel kami. Jadi jangan lupa pencet tombol dan share, like, and comment ke media sosial lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu pada saat ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, menguatkan iman kami, memberikan kami pencerahan dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Karena kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Dan mari Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami, membimbing kami, dan juga memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap para penonton yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, para saudara-saudara yang menonton video saat ini. Doa kami supaya Tuhan Yesus tetap lebih lagi memberkati kita, memberkati dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami agar para penonton YouTube ini dapat mengalami suatu perubahan kerohanian, membuat mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan dan akan menerima pertolongan Tuhan dalam setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dari Injil Yohanes pasal yang ke-15, yaitu pokok anggur yang benar. Saudara, kita akan baca pasal 15 dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang sudah kuberikan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar supaya ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah saudaraku pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar tentang bagaimana hubungan antara pokok anggur dengan ranting. Ranting
selalu menempel pada pokoknya. Kalau ranting tidak menempel pada pokoknya, pasti ranting itu tidak akan menghasilkan buah. Karena setiap ranting yang sudah terpotong, dia sudah terputus daripada gizi untuk dia untuk menghasilkan buah. Bahkan ketika ranting itu sudah terpotong dari pokoknya, maka ia akan layu, kering, dan datanglah orang dikumpulkan menjadi kayu api dan dibakar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa pokok anggur itu harus mempunyai suatu hubungan yang erat dengan ranting. Kalau ranting itu lepas dari pokok, maka ranting itu pasti tidak akan berbuah. Jangankan tidak berbuah, dia akan kering dan akan menjadi kayu api atau kayu bakar. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu tinggal di dalam pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Pokok itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri itu tidak ada di dalam hati kita, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Hidup kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jadi saudara, mari kita pastikan diri kita, apakah ada Yesus di dalam hati kita? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau belum, mari saudara, buka hati, terima Yesus menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupan kita. Artinya, ketika Yesus ada di dalam hidup kita, maka Dia akan menguasai hidup kita setiap saat, setiap hari, bahkan dalam setiap aktivitas kita. Kita harus selalu bergantung kepada Yesus yang ada di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-8 dikatakan bahwa Yesus, kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa ranting-ranting itu maksudnya? Ranting-ranting di sini yang Tuhan Yesus maksudkan adalah saya dan saudara. Jadi kalau saya dan saudara lepas daripada pokok anggur itu, maka pokok anggur itu tidak ada lagi hubungan dengan kita atau ranting, maka kita pasti sudah tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita tidak menghasilkan apa-apa, maka datanglah tukang kebun. Siapa tukang kebunnya di sini atau pengusahanya? Pengusahanya adalah Bapa sendiri, itu Bapa di surga. Dialah yang punya hak untuk membuang atau menebas atau membuang ranting-ranting yang tidak berbuah. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu menghasilkan buah yang banyak. Saudaraku, sebagai ilustrasi, kami punya kebun kopi. Kopi ini, setiap kami memetik buah, kami akan lihat ada enggak ranting-ranting yang tidak berbuah. Ada enggak tunas-tunas yang tidak berguna. Kami siapkan satu parang atau pisau untuk menebas atau membuang ranting yang tidak berbuah. Ranting yang sudah tidak berguna kami buang. Supaya apa? Supaya ranting-ranting yang lain yang masih bagus, yang masih berfungsi akan bertambah lebat dan akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan diri kita saat ini, apakah kita masih ada di dalam Yesus Kristus atau kita sudah jauh dari Tuhan, atau sudah bahkan kita tidak berguna lagi di hadapan Tuhan. Mari koreksi diri kita, saudara. Belajar kita dari firman Tuhan yang berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan 8 demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku, supaya apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Saudaraku, kita melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita, kepada saya dan kepada saudara. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya, ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah akan dipelihara oleh Bapa. Tapi ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Dan akan datang orang mengambil dan menjadi kayu bakar. Saudaraku, kita kalau tidak berbuah akan dibuang ke dalam neraka. Dan kita tidak akan berfungsi lagi. Oleh sebab itu saudara, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, supaya doamu akan dikabulkan. Apa saja yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Demikian juga dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Puji Tuhan saudara. Terkadang kita berdoa kok gak dikabulkan Tuhan. Terkadang kita berdoa kok udah capek-capek berdoa, beribadah segala macam, tapi kok gak ada Tuhan kabulkan doa kita. Tapi saat ini saudara, mari koreksi diri. Apakah kita masih tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus di dalam kita, atau kita sudah lepas daripada pokok anggurita itu Yesus Kristus? Misalkan kita nggak lagi ikut doa, nggak lagi baca firman Tuhan, nggak lagi bersaksi, nggak lagi bersekutu. Nah, supaya kita berbuah, kita harus berdoa, baca firman, bersekutu, dan bersaksi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dan sangat percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan aku tidak tinggal di dalam kamu, maka kamu akan kering dan tidak akan menghasilkan buah, dan Bapa di surga akan memotong dan membuangnya ke dalam api neraka. Jadi saudaraku, ambil kesimpulan dalam hidupmu. Ambil komitmen, terimalah Yesus dalam hidupmu. Terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam hidupmu. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala pergumulan, permasalahan, hal-hal yang tidak kita dapat lakukan, Tuhan Yesus dapat lakukan untuk kita bisa menerima doa kita. Seperti dalam ayat 7 dikatakan, mintalah di dalam kamu, aku akan memberikannya. Di dalam Tuhan Yesus kita akan menerima berkat doa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya tutup acara ini atau pemberitaan firman Tuhan ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bahkan berikanlah komentar apakah hal-hal yang bisa saya tambahkan dalam konten ini, sehingga konten ini akan semakin baik ke depan. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan yang singkat. Biarlah Roh Kudus dan kuasa Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, ketika kami baca firman, ketika kami berdoa, ketika kami bersaksi, maka kami akan mengalami suatu pemulihan dalam rohani kami, sehingga kami menjadi orang yang berhasil dan menghasilkan buah untuk mempermuliakan nama Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.